Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sejumlah jimat yang memiliki tuah paling ampuh, yang dapat digunakan sebagai pengasihan, pelaris dagangan, perkembangan usaha dan perlindungan. Bagi siapa pemilik benda keramat ini, dipercaya akan mendapatkan keberuntungan, dan mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran, masih banyak orang yang mencari dan memburu jimat ini. Baik itu melalui tirakat, bahkan rela mengeluarkan mahar yang cukup besar, demi mendapat benda bertuah tersebut. Lantas, jimat apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, sebagian masyarakat kita, hingga saat ini masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Salah satunya adalah, dengan menggunakan jimat sebagai benda keramat, pembawa keberuntungan. Jimat adalah, benda sakral yang sering dicari orang, karena mempunyai kemampuan spiritual. Beberapa pendapat menyebutkan, jimat merupakan alat pembawa keberuntungan dan perlindungan, serta memudahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Jimat pun memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Benda yang mereka percaya sebagai pembawa keberuntungan ini, akan selalu mereka simpan dengan perlakuan yang istimewa. Tidak hanya disimpan di rumah, terkadang benda-benda keramat tersebut, akan dibawa kemanapun mereka akan pergi. Berikut ini adalah, 3 jimat yang memiliki tuah paling ampuh, yang dapat digunakan sebagai pengasihan, pelaris dagangan, pelancar usaha dan perlindungan diri. Yang pertama adalah, jimat keris semar mesem. Sahabat Majensa, dalam soal pengasihan, keris semar mesem merupakan jimat yang dipercaya paling ampuh dan legendaris. Tuah ilmu pengasihan semar mesem yang ada di dalamnya, membuat keris ini begitu kuat aura pengasihannya. Siapa saja yang memiliki keris semar mesem, maka dipercaya akan mudah mendapatkan simpati banyak orang. Keris semar mesem berbentuk kecil, tidak tajam dan tidak runcing, bentuknya lebih unik dan berbeda dari keris pada umumnya. Nama semar mesem, diambil dari tokoh Semar dalam pewayangan, yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kekuatan magis. Pada badan keris terdapat bentuk sosok Eyang Semar, dengan raja di permukaannya. Jimat ini dipercaya memiliki energi yang cukup kuat, dan mampu memberikan sejumlah manfaat bagi siapa yang memilikinya. Keris semar mesem dipercaya dapat meningkatkan daya tarik pribadi atau pengasihan. Dalam dunia spiritual, keris semar mesem dipercaya dapat memancarkan energi positif, yang membuat pemiliknya lebih disukai, dan menarik perhatian orang lain. Banyak orang percaya, setelah diisi energi pelet dan semar mesem, keris ini jadi aktif, dan siap digunakan untuk pemikat, penakluk hati, dan kewibawaan tingkat tinggi. Manfaat utama yang lebih terkenal dari keris semar mesem adalah, sebagai alat untuk menarik rezeki dan keberuntungan, tidak sedikit orang percaya, bahwa keris ini memiliki kekuatan untuk memperlancar usaha, membuka pintu rezeki, dan mendapatkan kemakmuran bagi pemiliknya. Bagi siapa yang memiliki keris semar mesem, diyakini akan lebih gampang dalam mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, usaha, dan keberhasilan kehidupan pribadi. Keris semar mesem juga sering dianggap sebagai perisai pelindung. Dalam tradisi Jawa, banyak yang percaya bahwa keris ini memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya dari energi negatif, seperti ilmu hitam atau gangguan spiritual. Dengan menempatkannya di dalam dompet, seseorang mungkin merasa lebih aman dan dilindungi dari energi negatif. Selain itu, keris semar mesem dipercaya dapat mendatangkan ketenangan dan keseimbangan energi. Keris ini juga dikenal dalam dunia spiritual merupakan media untuk menciptakan ketenangan batin dan keseimbangan energi. Bagi pemilik jimat ini,
kerap merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya, bahkan merasa lebih mampu mengatasi stres atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan yang didapatkan, dipercaya sebagai hasil dari energi positif yang muncul dari keris tersebut. Keris semar mesem juga mampu meningkatkan kepercayaan diri. Merupakan simbol kekuatan dan kebijaksanaan, jimat yang satu ini juga dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Selain itu, bagi pemilik keris ini, dipercaya akan merasa lebih kuat secara mental dan emosional. Sehingganya bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dengan lebih baik. Benda bertuah ini memberikan dorongan psikologis, membantu bagi pemiliknya untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Keris semar mesem, sebagai sarana pemersatu dalam keluarga. Menurut kepercayaan di masyarakat, keris semar mesem juga sebagai media untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keris ini diyakini mampu menyatukan anggota keluarga, mempererat hubungan antar sesama, dan menghindari konflik. Karena energi positif yang terpancar dari keris tersebut, dipercaya dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di dalam rumah tangga Anda. Akan tetapi, untuk mendapatkan manfaat spiritual dari keris semar mesem, harus dilakukan dengan rasa hormat dan bijaksana dalam perawatan dan penggunaannya. Selain itu, keris ini tidak diperbolehkan sembarangan, dan bagi pemiliknya harus menjaga keris dengan baik agar tetap memiliki energi positif. Bahkan, sebagian orang melakukan ritual khusus, seperti membersihkan keris pada waktu-waktu tertentu, dengan menggunakan air suci atau minyak, yang bertujuan untuk mempertahankan kekuatan spiritual. Kemudian yang kedua adalah, jimat wesi kuning. Sahabat Majensa, wesi kuning atau besi kuning ialah, sebutan untuk jimat atau benda pusaka, yang terbuat dari saripati logam, yang disebut sebagai rajanya besi, yang merupakan jenis logam terbaik. Karena walaupun tanpa diisi atau diasma, besi ini sudah memiliki energi alami yang sangat kuat. Wesi kuning yang asli sangatlah langka. Konon, dahulu para empu yang melakukan tirakat untuk mencari besi terbaik, untuk bahan pembuatan pusaka, menemukan besi atau logam berwarna kuning, yang memiliki kekuatan besar dan kuat, walaupun belum diolah menjadi benda pusaka. Hal tersebut dipercaya, dikarenakan wesi kuning tersebut sudah memiliki energi yang besar. Maka para empu tidak menjadikannya atau mengolahnya, menjadi bentuk pusaka seperti keris, atau tombak. Akan tetapi menjadikannya sebagai bentuk jimat seperti gada besi kuning, payung besi kuning, dan jarum besi kuning. Lalu bentuk bonang besi kuning, cincin besi kuning, telur besi kuning, serta bentuk lain-lain. Yang sengaja dibuat dengan ukuran kecil, agar lebih mudah dan praktis untuk dibawa kemanapun akan pergi bagi pemiliknya. Wesi kuning ini juga memiliki makna sebagai bentuk kekebalan dan keselamatan. Banyak para dukun dan praktisi supranatural, maupun orang-orang yang percaya pada kekuatan supranatural, menganggap bahwa pusaka ini bernilai magis yang cukup tinggi. Manfaat wesi kuning dipercaya, mampu meningkatkan ilmu tenaga dalam, sebab tenaga dalam akan muncul jika mereka memiliki kepercayaan yang magis. Kepercayaan ini akan timbul seiring dengan kepercayaan Anda pada wesi kuning. Orang-orang yang menggunakan wesi kuning mengungkapkan, bahwa kepercayaan dirinya meningkat, dan merasa memiliki karisma cukup besar. Bahkan, yang biasanya tidak berani melakukan suatu hal yang berisiko tinggi, karena membawa wesi kuning, ia berani melakukan hal tersebut. Wesi kuning adalah sarana spiritual berenergi perlindungan tingkat tinggi. Sebagai tameng spiritual, atau pelindung dari segala macam bahaya yang mengancam jiwa raga, maupun harta benda mereka. Setelah diritualkan dan diisi energi oleh pakar spiritual, fungsi perlindungan ini juga semakin meluas. Sehingga dengan memiliki wesi kuning, mereka percaya segala urusan lebih mudah, dan juga mampu mendatangkan limpahan rezeki. Kemudian yang ketiga adalah, jimat penglaris Jabal Nur. Sahabat Majensa, jimat yang paling diburu masyarakat selanjutnya adalah, jimat Jabal Nur. Tidak sedikit orang meyakini, melalui azimat pelarisan Jabal Nur, rezeki yang diinginkan akan datang lebih mudah dalam jumlah besar.
Usaha akan semakin lancar, dan bisnis juga akan sukses berkat adanya tuah dalam jimat ini. Akan tetapi sejatinya, jimat pelarisan Jabal Nur hanyalah sebagai sarana pengelarisan pendukung usaha dan bisnis Anda. Apabila Anda tidak memuja benda tersebut, dan meyakini jika segala sumber kekuatan rezeki berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang zaman dulu percaya, pengelarisan Jabal Nur merupakan suatu azimat yang memiliki khasiat sebagai sarana tingkat tinggi. Dengan menggunakan jimat ini, lebih mudah menarik minat konsumen atau pembeli. Jimat ini juga bisa melariskan usaha, bisnis maupun dagangan Anda, sehingga segala macam usaha yang sedang Anda tekuni, akan membawa banyak kemudahan dalam kehidupan Anda. Jimat tersebut dapat membuat para pelanggan atau konsumen, semakin setia pada bisnis yang sedang Anda jalani. Pengelarisan Jabal Nur adalah jimat yang paling dicari dan diminati oleh kalangan pebisnis atau pengusaha. Pedagang grosir atau eceran, pemilik restoran, kafe, warung, dan semua orang yang bergerak dalam bidang perniagaan atau perdagangan. Sahabat Majensa, hukum menggunakan jimat dalam ajaran Islam adalah musyrik. Hal itu dikarenakan seseorang menggantungkan nasib dan percaya pada hal gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimat juga membuat seseorang percaya bahwa benda yang dipercaya bertuah tersebut dapat mendatangkan keberuntungan dalam kehidupannya. Allah berfirman, dan pada sisi Allah lah, kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Ditegaskan dalam surat ini, bahwa tidak ada yang lebih mengetahui perkara gaib, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang mengaku sebagai dukun, dan mengatakan mengetahui hal gaib seperti masa depan, memberikan jimat keberuntungan, dapat mendatangkan hujan, dan lain sebagainya, itu adalah pendusta. Walaupun di mata orang ia terlihat bisa melakukannya, maka ia melakukannya dengan bantuan jin. Oleh sebab itu, bagi siapa yang pergi dan percaya kepada dukun termasuk perbuatan syirik besar, dan akan mendapatkan dosa yang besar. Bagi orang yang memberikan jimat kepada orang lain, akan memberikan syarat bahwa orang tersebut harus percaya dan yakin kepada jimat tersebut. Padahal, benda yang dipercaya bertuah itu, tak ubahnya sebuah benda mati yang tidak memiliki kuasa apapun. Bagi orang yang memakai jimat itu termasuk golongan orang musyrik. Sementara orang yang memberikan jimat, tergolong orang yang mengajak kepada kemusyrikan. Menurut ajaran Islam, penggunaan jimat sebenarnya tidak diperbolehkan, karena menggunakan jimat sama saja percaya kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, jimat juga dapat merusak keimanan seseorang, karena tidak lagi bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sebuah jimat juga dapat membawa seseorang pada suatu sikap yang sombong. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.